Oke, selamat malam semuanya, teman-teman penonton podcast ATSB. Malam ini aku, Meisya dari kelas 12 SMA Homeschooling Taman Sekala Bandung. Kita ganti peran ya malam ini. Jadi aku yang tanya-tanya kakak. Biasanya Kak Fani itu yang menanya, yang bertanya. Sekarang aku yang bertanya karena pengen tahu aja sih. Apa kabar nih Kak malam ini? Baik, alhamdulillah. Ternyata deg-degan juga loh. Biasanya kakak duduk di sebelah sana, kakak yang bertanya, deg-degannya nggak kayak gini. Oh ya, oke deh. Pengen tahu nih Kak, ini sih penasaran aja ya. Udah berapa lama nih ngajar di HS? Kakak ngajar di sini tuh udah cukup lama ya, dari dulu awal pertama homeschooling berdiri itu sekitar akhir 2007 awal 2008 gitu deh. Berarti udah berapa lama tuh? 15 tahun ya ada ya? Ada. Ya. Aku udah berapa tahun ya itu? Berarti pas Meisya umur berapa tuh? Udah 2006 aku. Berarti Meisya saat itu umur 2 tahun kakak udah mulai ngajar di sini. Jadi ingat umur ya. Oh iya, kita lupakan saja deh. Baik. Langsung next pertanyaan berikutnya. Oke, next. Emang sejak awal udah jurusan cita-citanya emang udah keinginan untuk menjadi guru apa gimana? Jadi gini, kakak itu dari dulu waktu masih kecil, dari segede yang Mei tadi pas kakak masuk ya, jadi sekitar umur 2-3 tahunan itu kalau dengar cerita dari orang tua kakak, emang suka tampil gitu loh Mei. Jadi kalau zaman dulu mungkin belum musim kamera, belum sempet ada TikTok, tapi dulu kakak udah seneng joget-joget gitu. Jadi kalau misalkan ada keramaian itu bukannya malu, malah seneng tampil gitu. Nah, agak besaran lagi dari situ, ibunya kakak cerita, kakak itu dulu emang seneng ngobrol gitu, seneng bicara di depan umum gitu. Cuman saat itu memang belum kemudian cita-cita jadi guru ya, belum kepikiran ya, tapi kepikirannya itu pengen jadi seseorang yang bertemu dengan banyak orang, bisa bersosialisasi dengan banyak orang gitu, bisa bicara dengan forum gitu sih kepikirannya. Dan salah satunya mungkin guru ya gitu. Iya sih, sebenarnya banyak ya pekerjaan-pekerjaan lain. Iya. Kini ini salah satu wadahnya ya. Emang ngomong-ngomong nih, pas kuliah jurusannya apa nih Kak? Nah, kalau kuliah karena memang mungkin udah jalan ya Mei ya. Nah, saat itu akhirnya kakak memang masuk ke jurusan pendidikan biologi. Nah, disitulah mulai akhirnya mengerucut yang dari tadinya kebayangnya itu berbicara di depan umum itu kan masih banyak ya pilihannya. Tapi kemudian setelah kuliah akhirnya masuk ke jurusan pendidikan dan di situ mulai jatuh cinta dengan profesi mengajar gitu. Jadi pas kuliah udah ada keinginan ya, benih-benih. Iya, apalagi pas lagi mulai PPL ya, yang mulai ngajar di sekolah formal saat itu masih uji coba lah ibaratnya gitu. Itu udah makin seneng nih. Oh ternyata mengajar itu menyenangkan ya gitu. Ketemu dengan banyak peserta didik yang macam-macam banget. Salah satunya kayak Mei gini. Oh, oke deh. Ngomong tentang kuliah nih, ada kejadian yang kayak sulit dilupakan gitu nggak sih? Pasti ada sih. Ada aja ya, pasti banyak ya. Iyalah. Apalagi kalau pendidikan biologi itu ya. Kalau misalkan belajar tentang biologi itu kan konotasinya suka ke yang hal-hal yang berbau apa ya, ibaratnya sistem dalam tubuh atau kemudian kalau misalkan yang orang awam itu kaitannya dengan sistem reproduksi gitu ya. Itu kan awal-awal karena masih awam awalnya itu kan biasanya masih malu-malu gimana gitu ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman SMA ketemu tuh nanyanya pasti kaitannya hal-hal seperti itu gitu ya kan, jadinya gimana ya, lucu-lucu. Stigmanya. Tapi lucu-lucu tapi kan kayak kesana jadi malu-malu sendiri ya, kitanya nggak enak gitu. Tapi kalau kejadian paling sulit dilupakan ya dulu itu memang kayak Mei sekarang mungkin punya teman-teman yang satu frekuensi yang akhirnya apa ya, ibaratnya bukan teman segeng, enggak ya, bukan geng ya, kita bilangnya lebih ke satu komunitas. Nah, dulu juga Kak punya teman-teman satu komunitas yang isinya itu ada 6-8 orang ya, yang kita tuh kemana-mana suka bareng gitu. Nah, karena zaman dulu belum musim ojol ya, ojek online, jadi kita tuh kan kemana-mana masih pakai angkot, pakai bis gitu ya Mbak ya. Nah, kalau misalkan mau menuju ke tempat angkutan umum ini, kita tuh kan jalan gitu, karena UPI dulu Kak kuliah di UPI itu lumayan luas. Jadi pada saat jalan dari kampus menuju ke tempat
angkutan itu agak lama tuh perjalanannya. Nah biasanya ada aja tuh ide-ide konyol. Salah satunya kita suka main truth or dare. Oh selama perjalanan? Iya. Oh berarti angkotnya Jadi dikuasai ya? sebelum nyampe ke angkot masih jalan kaki tuh. Iya. Nah itu kita suka main truth or dare gitu. Dan salah satunya tuh pernah ada kakak kebagian dare saat itu untuk apa nih? itu konyol memang harus ngajak kenalan seseorang, harus tahu mulai dari nama, jurusan apa, rumahnya di mana, sama umurnya berapa gitu. Pokoknya pertanyaan yang kayak kita wawancara gitu ya, sama orang yang nggak dikenal gitu. Oh, keluar dari zona nyaman ya? Nah itu kan dulu kakak belum malu-maluin kayak sekarang ya, masih malu-malu. Jadi itu deg-degan gitu, aduh ketemunya sama siapa gitu, ketemunya sama siapa gitu, nanya siapa gitu. Mau nanya ke yang udah agak sepuh, takutnya dosen nanti dicirian ya. Akhirnya nyari yang masih agak-agak muda gitu, yang agak-agak ganteng juga gitu ya, biar minimal malu juga ya, tapi kan ya. Nah saat itu ya, ini waktu kakak masih muda loh ya, pikirannya jangan pas udah ibu-ibu kayak sekarang ya. Oke. Nah jadi kakak waktu itu nanya lah, kakak bertanya deg-degan segala macam, udahlah dapat jawabannya. Nah di belakang ditipin kan sama teman-teman kakak gitu ya, pas kakak nanya namanya siapa gitu, ini segala macam, udah dijawab lah gitu segala macam, udah sampai akhirnya bahkan tukeran nomor kontak waktu itu. Udah terus gitu. Apa nih? Pas kakak balik lagi masih tahu kan kakak, nih jawabannya gitu segala macam. Kakak udah berharap dikasih selamat dong, karena kan berhasil ya, tantangannya berhasil kan. Terus tahu nggak jawaban teman-teman kakak? Gimana? Itu mah kamu udah kenal, terus udah aja. Dan itu sampai sekarang kalau kita lagi kumpul sama teman-teman yang dulu satu frekuensi itu, satu komunitas itu, kita kan masih ada grup tuh bareng-bareng segala macam, itu tuh mereka masih nggak percaya gitu, sebagian tuh masih bilang kamu mah udah kenal sama orangnya, itu mah nggak kaci gitu kalau kata orang Sunda, kayak gitulah. Jadi tuh salah satu pengalaman yang sulit dilupakan, karena sampai sekarang pun masih gabung nih sama teman-teman yang itu. Tapi nggak ada dendam gitu? Enggak sih. Tantangannya tidak divalidasi. Iya, cuman apa ya, ibaratnya jadi nggak udah susah-susah, udah deg-degan segala macam, nggak dipercaya gitu kan ya. Salah juga ekspektasi. Oke, ngomongin tentang kuliah nih, pengalaman kuliah gitu, ada nggak sih ngaruh gitu nggak sih ke hidup kakak sekarang? Nah, itu ngaruh banget ya, karena salah satunya tadi bukan cuman mata pelajarannya, bukan cuman ilmu-ilmu yang kita dapat dari dosen, dari mata kuliah sebenarnya. Pengalaman-pengalaman hidup yang seperti kakak ceritakan tadi itu juga salah satu yang bisa bikin kakak menjadi seperti saat ini ya gitu. Kalau dulu kan ketemu sama satu orang aja deg-degan banget gitu, luar biasa ya, ketemu sama orang baru itu jadi suatu hal yang berat gitu segala macam. Tapi kan pada saat kakak kemudian di sini mengajar, apalagi jadi humas juga, kan akan ketemu terus dengan orang baru ya. Gak mungkin kan kalau misalkan malu-malu terus gitu. Nah makanya salah satunya tadi gitu, hal-hal seperti itu juga menjadi pelajaran yang membuat kakak menjadi kakak seperti sekarang ini gitu. Jadi experience gitu ya. Iya. Mantap deh. Kalau sekarang nih kan jadi tutor, suka dukanya apa sih kak? Keluarin aja kak. Nanti nangis ya, gila duka nangis ya. Kalau sukanya banyak ya. Sukanya banyak lah pasti, karena kalau nggak suka nggak mungkin dong bertahan sampai 15 tahun di sini ya, gitu kan. Nah tapi kalau dukanya itu salah satunya kalau ketemu sama gimana ya, mungkin kalau misalkan lihat di podcast homeschooling yang lain ya, itu kan ada salah satu bahasan tentang anak-anak istimewa, anak-anak berkebutuhan khusus ya, yang mana dengan keistimewaan mereka ini selain perlu diterima oleh masyarakat, tentu perlu diterima dulu oleh keluarganya ya. Yang duka yang paling kakak rasakan itu apabila pada saat ada yang mendaftarkan calon peserta didik ke sini, lagi cerita, lagi ngobrol-ngobrol, terungkaplah bahwa keluarganya, orang tuanya atau mungkin keluarga besarnya itu ternyata belum paham dengan kondisi anaknya, dan karena ketidakpahaman ini akhirnya belum menerima gitu ya. Ini jadi apa ya, duka secara pribadi ya, maksudnya ikut sedih gitu kan, ikut melihat bahwa ikut berempati bahwa peserta didik ini tuh sebelum diterima oleh masyarakat tentu kan harus diterima dulu oleh orang tuanya, oleh keluarga terdekatnya gitu ya. Tapi ternyata nggak selamanya
mereka semua itu paham tentang itu gitu. Itu sih sebenarnya duka yang paling. Kalau sukanya banyak ya, karena kita kan banyak kegiatan bersama yang dilakukan, ada outing gitu ya, kayak project in class segala macam, itu banyak kejadian lucu di sana, banyak kejadian yang happy di sana gitu. Kebersamaannya ya Kak? Iya tentunya. Makanya sebenarnya kadang-kadang kan kalau Mei lihat ya, kita tuh outing atau project itu nggak selalu yang ibaratnya refreshing. Kadang-kadang ada yang kita tuh misalkan mungkin datang ke radio, datang ke perpustakaan nasional barangkali, atau datang ke pabrik yang notabene mungkin dianggap kurang menarik ya. Tapi kan ternyata bukan cuma masalah menariknya aja, kebersamaannya itu yang pertama. Yang kedua, ilmu yang kita dapat pada saat kita berkunjung ke tempat tersebut, kayak gitu. Bener banget. Udah sih Kak, gitu doang, aku penasaran aja. Oh gitu, kakak juga penasaran nih. Waduh. Kira kakak yang nanya boleh. Ya. Kalau Mei sendiri nih, setelah kurang lebih hampir 2 tahun mungkin ya gabung dengan homeschooling. Kurang lebih ya. Udah merasa lebih nyaman di sini? Udah, jadi kalau di homeschooling ini teman-teman kalau misalnya lihat sendiri ya, bakal tahu kebersamaannya kayak gimana dan kekeluargaannya kayak gimana juga, bakal merasa diterima lah istilahnya ya. Kan manusia nggak suka ya kalau misalnya nggak diterima dan nggak di welcome kayak gitu kan. Kalau di sini nggak ada yang kayak gitu sih. Oke, makasih. Mudah-mudahan perasaan kebersamaan ini tuh juga bisa menambah motivasi belajar, motivasi mengembangkan diri ya Mei ya. Iya. Terima kasih loh. Makasih juga Kak. Sharing sama kakak. Kakak sih udah mau sharing sama aku. Iya, makasih banyak. Udah sih sampai segitu aja podcast hari ini. Makasih banyak yang udah nonton, makasih udah sampai dengerin kita sampai titik ini ya, sampai menit ini. Selamat malam semuanya, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Dadah, assalamualaikum. Assalamualaikum.